Halo kan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Angkut Clubhouse ya. Oke, jadi sesuai janji gua tadi ya, kita akan ngebahas token Bumun ya. Karena dari kalian banyak banget yang request token Bumun ini ya. Jadi beberapa waktu belakangan hampir dari setiap video gua itu ada yang request koin Bumun ya. Di sini contohnya. Ya Bumun, Bumun, Bumun semuanya Bumun gitu ya. Oke, jadi kita akan nge-review dan ngeulas dari koin Bumun ini apakah merupakan investasi yang layak bagi kita ya. Apakah projectnya itu emang bagus ya. Apakah dia ini cuma jualan isu lingkungan ya. Jadi kita akan ulas semuanya di sini ya, tentunya dengan pembahasan yang objektif ya. Artinya di sini gua nggak memihak manapun ya, pihak manapun. Gua nggak memihak pihak yang ngevote, yang ngejelek-jelekan Bumun. Gua juga nggak memihak pihak developer yang mana mengatakan projectnya itu bagus ya. Jadi kita review sejujur mungkin ya. Kalau teman-teman tahu, gua juga nge-review ya di beberapa token, contohnya di sini Hard dan SLP ya. Di situ banyak yang tertolong gitu ya. Karena emang koin tersebut emang kurang layak dibeli gitu lah. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys ya. Di salah satu kolom komentar gua ngelihat ada yang komen gini, bang ini token Bumun di Facebook katanya jelek gitu, banyak yang mencemooh gitu di Facebook ya. Di grup Facebook katanya udah dipandang jelek nih komunitas Bumun ya. Jadi gue udah review juga nih, udah menganalisa dan mengeksplor juga mengenai sentimen market yang ada di Facebook, dan ternyata benar ya, banyak banget yang nggak suka sama token Bumun ya. Di sini ya ada sales nih, Bumun kan naik nih ya, dia bilang, halo ada yang kangen sales Bumun kah gitu ya. Terus komennya kita lihat ya. Di sini kata Raja Silitonga, bilangin sama kumpulan sales kau ya, di mana-mana kalau sales itu ramah, ngasih info soal barang yang ditawarin, bukan malah ngatain, ngegoblokin, songong dan nyuruh cek sendiri. Itu yang buat orang jijik dan emosi sama sales Bumun ya. Kalau nggak bertingkah gitu, semua pada adem ayem ya. Nah, jadi emosi nih di Raja Silitonga ya. Terus ini juga dari Agus Nawawi ya, katanya sales kok pakai news. Sales ya harus punya inisiatif sendiri, harus punya ide, kreativitas dalam mengambil hati konsumen. Kalau kayak gini caranya sama aja kamu mengotori tokenmu. Mending diam gitu. Nah terus juga ini ntar devnya sama salesnya ngeguntingin, nanam 40 juta ngeguntingnya 10 juta ya. Nah, terus di sini juga ya salah satu yang menarik di sini, katanya nggak usah harap langsung naik gila-gilaan ya. Bisa 3 tahun potensinya. Developer harus fokus ke project nyata, bukan tokennya. Tokennya akan menyesuaikan diri dengan project nyata. Bumun itu ibarat Bitcoin tahun 2014, di mana yang invest sangat sedikit dan yang jadi pudar jauh lebih banyak. Gue kurang setuju dengan argumen Mas Jack ini, karena Bitcoin dengan Bumun itu berbeda gitu. Bumun itu dia jualan token dulu ya, baru projectnya menyusul ya. Dia cuma jualan ide, dia jualan prototype, jualan rancangan ya. Sedangkan Bitcoin pada tahun 2014 itu sudah jalan. Transaksi Bitcoin udah bisa dipakai dimanapun di seluruh dunia. Ya sekarang Bumun cuma hanya sebatas ide dan prototipe di website. Ya jadi memang banyak yang bersentimen negatif ya terhadap token Bumun ini, banyak yang ngevote juga. Oke, jadi langsung masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Di sini katanya dari Bumun udah listing di Lbank, dan barusan gua cek juga bener. Kalian bisa cek Bumun di Lbank ya. Di sini BUMN udah turun 27% sorry. Dalam banget bosku, udah dibanting-banting aja nih ya. Dan mungkin dari kalian ada yang bilang ya, bang kalau udah listing di Lbank berarti bagus dong. Ini dari Bumun berarti udah terpercaya dong programnya. Gua nggak kurang setuju ya dengan opini tersebut, karena gua memandang suatu koin jika listing di exchange itu menurut gua biasa aja ya, nggak ada sesuatu yang spesial. Gua memandang ketika suatu koin listing di exchange itu hanya sebagai upaya dari para developer untuk menambah permodalan mereka dari para investor yang membeli token tersebut ya. Contohnya di sini aja. INX is the listing from Indodax ya. Jadi di sini gue menekankan ya bahwa yang namanya token kalau udah listing di suatu exchange itu pasti ada kemungkinan untuk delisting, entah itu karena programnya jelek atau apapun ya. Yang pasti nggak menjamin kalau token tersebut bagus selamanya ya, entah itu karena suatu faktor apa ya. Di sini OJK nggak delisting INS karena katanya scam gitu ya. Terus juga di Binance ya, yang kalian tahu Binance itu salah satu exchange terbesar. Di sini Binance akan melakukan delisting OST, RSCN, dan WPR ya.
Nah, di sini entah karena suatu apa ya, gue juga kurang paham. Tetapi karena koin tersebut ini nggak memenuhi kriteria yang harus disanggupi oleh koin tersebut ya, untuk memenuhi standar kualitas dari exchange Binance ini ya. Jadi ya menurut gue biasa aja sih kalau misalkan Bumun listing di Lbank. Lagian Lbank juga salah satu exchange yang kurang terkenal gitu ya. Terus juga dari Lbank hampir tiap hari dia itu listing koin micin ya. Kalian lihat di sini DBX, SHITS, LDO, AMP, Tube 2, entah koin apa ini saya juga nggak ngerti. Kalau bikin video malah makin panjang ya bahas koin ini. Oke, terus kita akan ngelihat dari chart teknikal dari Bumun ya. Kalian bisa masuk aja ke pucoin.app. Di sini khusus menyediakan chart teknikal untuk koin micin ya. Di sini kita bahas singkat aja kok, nggak banyak panjang ya. Di sini kita lihat data dari koin Bumun itu terendahnya ada di 10 ya. Di belakang 0 itu ada 10. Kalau kita lihat di coin market cap itu sama sekali nggak ada data dari Bumun ya. Makanya kita lihat di pucoin ya. Nah, terus harga OTH-nya itu ada di 3313, nolnya ada 7 di belakang koma, ada gue hitung tadi ya. Nah, kalau kita ukur kenaikannya dari harga terendah ya sampai ke harga tertinggi, itu udah naik 29.900%. Yang mana artinya kalau kalian naruh duit 100.000 itu udah jadi 29 juta ya. Ini sangat wow sekali ya. Itu kalau kalian entry sebelum tanggal 22 Juli ya. Nah, yang mana di sini kalau kalian dari jadi developer pasti udah cuan banyak gitu ya. Jadi di sini memang bisnis token, jualan token itu memang sangat menguntungkan ya kalau kalian punya modal. Udah jadi kaya raya ya. Tetapi kalau kalian nggak punya modal ya, saran gue hunting aja ya, berburu koin micin aja, nggak usah jadi developer yang cukup ya. Karena koin micin itu hampir tiap hari rilis ya. Dan juga sebagai info, ini pertama kalinya gue ngebahas koin micin ya. Oke, jadi apakah token BUMN ini, token Bumun ini bisa mencapai Rp1 ya? Jadi kita akan mencari tahu secara data dan matematis di sini guys ya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau rumus market cap itu adalah harga dikalikan dengan supply yang beredar guys ya. Nah, di sini dari harga Bumun ini dalam rupiahnya itu masih 0,0001,17 rupiah ya. Kalau harga dolarnya tadi dikalikan 14.500 ya. Nah, dan di sini total supply yang beredar dari Bumun itu adalah 1 kuadriliun ya. Jadi akan kita kalikan aja ya dari Bumun ini untuk dia bisa mencapai Rp1 ya. Nah, per hari ini Rp1 itu sama dengan 0,00007 dolar ya. Jadi kita langsung kalikan aja, yaitu Rp1 dikalikan 1 kuadriliun ya. Nah, maka kita akan mendapatkan angka 70 miliar dolar. Yang mana kalau kita konversikan ke rupiah ya dengan dikalikan 14.500 itu sama dengan 1 kuadriliun atau 1000 triliun ya. Nah, jadi teman-teman, kita perlu 1 kuadriliun untuk bisa mencapai harga Rp1 ya untuk token BUMN. Tentunya ini adalah perhitungan matematis ya, yang mana ini pun bisa salah karena ada faktor-faktor X lain di luar faktor matematis itu. Ya, jadi ini gue bahas berdasarkan data aja nih ya. Ya, kalau teman-teman ada masukan, saran ya silakan tulis komentar di bawah juga ya. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan utama kita yaitu fundamental Bumun ya. Jadi di sini Bumun itu proyek utamanya ada 4 sih kalau nggak salah ya. Di sini kita lihat ada garbage mining, kemudian Bumo 2N ya, kemudian solar, kemudian karbon ya. Jadi kita akan bahas mendetail di sini dengan membaca di white papernya langsung. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya ke white papernya Bumun di sini. Kita langsung masuk ke garbage mining ya. Jadi poin yang gua highlight dari penambangan sampah di sini adalah Bumun token as reward. Artinya di sini token Bumun adalah hadiah bagi para penambang yang udah melakukan penambangan sampah ya. Nah, makanya di sini gua kurang berminat sama token reward ini ya. Kalau kalian tonton pada video gua sebelumnya, token SLP itu adalah token hadiah kalau kalian bermain game XC ya. Kalau kalian menang, kalian dapat token SLP dan bisa kalian jual untuk mendapatkan uang ya. Kemudian di situ token HART ya. Token Hara token. Di situ gue juga bahas, dia itu adalah token reward. Yang mana petani kalau menjual datanya kepada para investor ya, maka mereka akan mendapatkan reward berupa Hara token. Dan itu bisa dijual lagi kepada petani untuk bisa mendapatkan program pendidikan, peralatan tani dan lain-lain. Di sini Bumun memposisikan dirinya sebagai token reward.
Ya, yang artinya ini apa ya? Akan selalu ada orang yang jualan ya. Kalau misalkan token seperti token reward, supply-nya akan selalu lebih besar ya. Kalau misalkan reward yang dikasih itu juga besar itu. Ya siapa sih nggak tertarik buat ngejual koin yang udah dijadikan reward ya. Nah itu yang menjadi highlight gua dari garbage mining ini. Kemudian Bumo 2N ini adalah program charity, program amal untuk menambah oksigen dengan penanaman pohon ya. Di sini detailnya nggak dibahas ya. Kemudian di sini solar, yaitu adalah program yang mana untuk melakukan pengadaan solar energi, artinya listrik tenaga surya ya seperti itu. Jadi partnership yang melakukan kerjasama dengan Bumun akan mendapatkan reward atau hadiah berupa token Bumun ya. Nah di sini juga dia banyak sekali untuk program rewardnya ini. Artinya di sini token Bumun hanya sebagai hadiah gitu loh. Ya, dan apabila token Bumun ini hanya berfungsi sebatas sebagai reward, ya gue sama sekali nggak merekomend kalian ya buat ngebeli token Bumun ini. Ini program untuk tenaga listrik, tenaga surya ya. Terus di sini kita masuk ke karbon ya. Di sini kalau kalian tahu Tesla itu kan dia pemasukannya lebih banyak dari jualan karbon. Artinya dia ngejual ke perusahaan yang membuang emisinya ke ke bumi ya. Maka di sini dari Moon sendiri ingin mengikuti jejak yang sama dengan Tesla ya, dengan berjualan karbon ya. Di sini detailnya seperti apa, baru sebatas prototipe ya. Di sini inventory, monitoring, carbon unit verified, selling verified carbon unit, kemudian carbon pool. Bumun untuk menghijaukan negeri. Ya. Kemudian kita masuk ke roadmap ya. Roadmapnya di sini Bumun baru launching 5 Juni, kemudian Agustus 2021 mereka berencana untuk listing di top layer exchange dan udah terlaksana di bulan September di L-Bank ya. Kemudian di sini untuk pelaksanaan solar dan garbage mining pada bulan Oktober 2001 untuk expand Ranger ya. Juga di sini juga mereka rencananya mau mengeksekusi program garbage mining, solar dan Bumo 2N. Kemudian last but not least listing on exchange part 2. Ini pada akhir tahun 2021 sampai pertengahan 2002 ya. Oke. Dan segala program yang udah gue jelasin tadi, programnya itu belum terlaksana gitu lah. Karena memang dari Bumo ini nggak nge-expose dari pelaksanaan program garbage mining, solar, dan lain-lainnya ya. Kalau kita lihat di Twitternya juga mereka ini fokusnya itu ya jualan ya. Jualan bahwa koin Bumun ini koin yang ramah lingkungan ya. Di sini mereka cuma nge-retweet bahwa Bumun itu udah naik di market ini, sedang trending, ya kemudian listing on L-Bank, kemudian mereka juga ada bikin meme, si token, eco living token, dan sama sekali nggak nge-expose dari perkembangan proyeknya itu sendiri loh, malah fokus jualan. Malah fokus talk show ama Ask Me Anything. Programnya mana? Hey Anda developer Bumun, mana? Klarifikasi Anda tolong ya kepada para investor Anda ya. Mana programnya di websitenya juga mana ini ya. Kalau saya pencet get token malah disuruh beli ya. Beli ini dikasih kontrak address ya. Nah, terus di sini kalau saya masuk di Get Started juga nggak ada program apa-apa ya. Jadi saya tunggu klarifikasi Anda ya developer Bumun ya. Oke guys, mungkin itu aja ya analisa kita mengenai token Bumun ya. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan video. Jadi menurut lo gimana nih Bang, dari Bumun token bagus apa enggak ya? Menurut gue sih token Bumun ini biasa-biasa aja ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena mereka ini baru jualan ide, programnya belum jalan, fokus jualan ya, cuman fokus jualan token ya. Terus buat kalian juga yang nanya Bang, jadi gue boleh beli nggak dari Bumun ini? Ya boleh beli ya silakan. Karena memang salah satu keuntungan koin Magic yang murah itu adalah harganya masih murah ya. Dan juga potensinya untuk meledak itu juga masih ada gitu loh. Kalau orang-orang banyak yang beli ya. Ya teman-teman tahu lah koin Shiba Inu yang kita ejek-ejek kemarin malah terbang-terbangan ya. Itu juga salah satu contoh bahwa kalau tahu koin Magic itu juga bisa terbang-terbangan gitu loh, sampai ratusan ribuan persen ya. Kalau teman-teman tahu ya. Jadi buat yang mau invest saran gue jangan all in ya. Gunakan maksimal sih kalau gue 100 ribu aja cukup gitu buat entry. Karena kita bisa jadi sasaran empuk nih untuk digoyor daripada holdersnya sendiri ya. Yang hold Bumun itu sejak sebelum tanggal 20 Agustus itu banyak sekali ya.
Mana kita memiliki potensi yang besar gitu untuk diguyur ya. Untuk dana kita hanya sebagai aksi take profit oleh mereka ya. Jadi gua nggak berharap gitulah dari teman-teman ya. Cukup investasikan beberapa ratus ribu rupiah aja ya dari duit kalian. Oke, jadi mungkin itu aja ya kesimpulan dari gua mengenai token Bumon. Lebih itu kurangnya mohon maaf. Oke, see you next video guys.